Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu. Untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Agar admin lebih bersemangat untuk update. Oke, sebelum mendengarkan alur ceritanya jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Biar bisa mendengarkan alur ceritanya dengan baik-baik. Kali ini admin akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Orang Terkaya di Dunia. Episode 5. Berbicara tentang hal-hal sepele sekolah menengah, omong kosong. Ketika semua siswa mengatakan ini, mereka tanpa sadar melirik Lin Fan dengan tatapan mengejek. Pada saat yang sama, diam-diam menjauhkan diri dari Lin Fan. Sepertinya terlalu dekat dengan Lin Fan akan merusak identitas Anda. Di antaranya, kecuali Qin Yuxuan. Setelah memasuki kotak, mata indah Qin Yuxuan dengan cepat memindai. Namun, ketika dia melihat Lin Fan, dia tinggal selama 2 detik lagi. Sehingga matanya bertemu satu sama lain. Keduanya saling memandang dan tersenyum sedikit. Pada saat ini, diam lebih baik daripada suara. Segera, sebuah meja besar berisi hidangan lezat disajikan, seperti iga steak yang lembut, ikan kaya kukus, babi, panggang arang leher babi, dan sebagainya. Seharusnya ada begitu banyak orang hari ini. Jarang bagi kita teman sekelas sekolah menengah untuk berkumpul. Saya sarankan, semua orang bersulang untuk merayakan. Bersulang. Reuni teman sekelas yang meriah dimulai. Sebelum semua orang makan, Hu Jinsong, yang mengenakan kemeja kotak-kotak masuk. Dia pertama kali meletakkan kunci BMW di tangannya di atas meja. Kemudian dia mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Maaf, teman-teman lama, saya terlambat. Jalannya terlalu macet. Aku akan menghukum diriku sendiri untuk secangkir dulu." Setelah Hu Jinsong selesai berbicara, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan kemudian menuangkan perutnya. Hu Jinsong, tidak apa-apa. Saya sudah membeli BMW, kata Wang Haoqi. Ini hanya BMW seri 5, bukan apa-apa. Hu Jinsong melambaikan tangannya dengan santai. Seri 5 juga merupakan mobil mewah, kata Wang Haoqi. Mobil mewah macam apa ini? Hu Jinsong melambaikan tangannya lagi dan berkata, "Kamu tidak tahu mobil apa yang diparkir di sebelahku ketika aku baru saja parkir? Lamborghini Banteng? Persetan, Lamborghini Daniel. Kami punya mobil ini di Jiangbei." Shen Liang berkata dengan terkejut. Hu Jinsong mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak menyangka. Lamborghini Daniels menelan biaya sekitar 10 juta untuk mendarat. Saya tidak tahu siapa pahlawannya. BMW saya hanya memiliki 252 tenaga kuda. Lamborghini Daniel memiliki mesin V12 dengan 700 tenaga kuda penuh dan akselerasi 2,8 detik dari 100 meter. Ini benar-benar berjalan seperti terbang." Hu Jinsong semakin bersemangat ketika dia berkata, seluruh orang menari. Kemudian, Hu Jinsong melirik ke dalam kotak. Ketika dia melihat Qin Yuxuan yang seperti peri, matanya sedikit berbinar.
Kecantikan Qin, aku tidak berharap kamu datang ke pertemuan kelas hari ini. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Kamu benar-benar semakin cantik. Namun, Qin Yuxuan hanya tersenyum sopan dan tidak banyak bicara dengannya. Hu Jinsong tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dan kemudian dia melihat Yang Wenjing dan suaminya yang mengenakan riasan tebal. Yang cantik, Presiden Du. Aku tidak menyangka kalian berdua juga ada di sini. Hari ini adalah hari baik yang langka. Aku bersulang untukmu. Hu Jinsong mengangkat gelasnya dan berseru. Wang Haoqi bertanya, Hu Jinsong, apakah Anda kenal suami Yang Wenjing? Tentu saja, Tuan Du adalah bos besar yang terkenal. Bahkan BMW seri 5 saya dibeli oleh Tuan Du. Apakah Anda tahu mobil apa yang dikendarai Tuan Du? Porsche Cayenne, kata Hu Jinsong. Luar biasa. Bahkan mengendarai Porsche, itu mobil super mewah, kata Wang Haoqi. Du Lei, yang memegang perut birnya, tersenyum dan berkata, Porsche tidak lebih dari Lamborghini. Namun, saat ini, orang kaya umumnya tidak banyak bermain mobil, mereka bermain jam tangan. Sementara Du Lei sedang berbicara, dia memperlihatkan Rolex emas di pergelangan tangannya. Hu Jinsong berkata, Rolex. Bahkan Rolex sudah usang. Mobil yang buruk, jam tangan yang kaya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Du. Rolex. Lagi pula, itu masih emas, yang terlihat sangat mahal. Seseorang berbisik. Du Lei dengan bangga berkata, ini tidak terlalu mahal, hanya beberapa ratus ribu. Hu Jinsong mengacungkan jempol dan berkata, ratusan ribu jam tangan. Tuan Dudu Cai, Yang Wenjing cantik, kamu benar-benar tampan dan cantik, kamu adalah pasangan yang dibuat di surga. Omong-omong, dulu ada seorang pria bernama Lin Fan di kelas kami. Dia tampak seperti wajah putih kecil. Dia bahkan menguntit dan mengejar Yang Wenjing. Untungnya, Yang Wenjing tidak setuju. Untuk menyenangkan Yang Wenjing dan Du Lei, Hu Jinsong secara langsung menuduh Yang Wenjing gagal mengejar Lin Fan. Saat itu, mengatakan bahwa Lin Fan menguntit dan mengejar Yang Wenjing. Dia benar-benar pandai mengubah hitam dan putih. Yang Wenjing berkata, tentu saja saya tidak akan setuju. Apa gunanya wajah putih kecil? Saya ditakdirkan untuk menikahi Du Lei kami. Saat berbicara, Yang Wenjing mengangkat tas Gucci di tangannya dan menatap Lin Fan dengan menghina. Sepertinya, Lin Fan, bukankah kamu menolakku saat itu? Sekarang, di mataku, kamu hanyalah sutra yang menggantung. Setelah dengan sengaja mencari kesalahan lagi dan lagi, Lin Fan tidak lagi siap untuk mengkhawatirkan kasih sayang teman-teman sekelasnya. Jika tidak, orang lain mengira dia kacau. Lin Fan menyentuh dagunya dan mengingat, saya mengejar Yang Wenjing. Jadi, dia berinisiatif untuk menunjukkan kepada saya bagian tertentu. Oh, sepertinya ada 3 tahi lalat di bagian itu. Ekspresi Du Lei langsung menjadi jelek setelah mendengar ini. 3 tahi lalat? Itu adalah bagian paling pribadi Yang Wenjing.
Yang Wenjing mengambil inisiatif untuk menunjukkannya kepada Lin Fan. Pada awalnya, Du Lei menikahi Yang Wenjing karena dia murni dan cantik. Mulai sekarang, di mana dia murni? Hanya Dang Woman. Yang Wenjing buru-buru berkata, suamiku, membaca www.uanshu.com. Jangan dengarkan dia omong kosong. Du Lei hanya mendengus dan mengabaikannya. Pada saat ini, Hu Jinsong sepertinya memperhatikan bahwa Lin Fan ada di sini, dan berkata, Lin Fan, kamu juga di sini. Yang Wenjing adalah wanita cantik di kelas. Bukan masalah besar bahwa kamu menyukainya. Siapa yang tidak menyukainya? Seperti dia di kelas kita? Kami hanya berbicara tentang hal-hal kecil di sekolah menengah. Anda tidak bisa marah tentang itu, kan? Apa yang dia katakan jelas mengatakan bahwa Lin Fan membencinya karena cinta. Mengambil keputusan dan membentuk keluarga kecilnya sendiri. Lin Fan berkata, kalau begitu aku juga akan membicarakan hal-hal kecil di sekolah menengah. Apakah kamu ingat bibi sekolah Wang? Ketika Hu Jinsong masih kelas 2 di sekolah menengah, dia memiliki hubungan yang baik dengannya untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih bersama sekarang? Wow! Begitu pernyataan ini keluar, semua orang memandang Hu Jinsong dengan mata terkejut. Bibi Wang itu berusia sekitar 40 tahun, pendek dan gemuk, kudengar. Dia belum pernah menjalin hubungan. Bahkan, secara pribadi, banyak orang langsung memanggilnya tua asteris. Hu Jinsong dan wanita seperti itu, apakah lebih baik untuk sementara waktu? Apakah seleranya begitu kuat? Pada saat ini, orang di sekolah menengah dan asrama Hu Jinsong tiba-tiba teringat bahwa beberapa kali dia bermain dengan Hu Jinsong di warnet sampai tengah malam. Hu Jinsong mengambil dirinya sendiri dan berjalan ke asrama dengan angkuh. Saat itu, dia masih bersukacita untung bibi Wang lupa menutup pintu. Sekarang, tampaknya bibi Wang, yang bertanggung jawab atas kediaman, lupa menutup pintu. Karena dia meninggalkan pintu khusus untuk Hu Jinsong. Wajah Hu Jinsong memerah, dan dia berteriak, Lin Fan, kamu berbicara omong kosong. Semua orang segera mengerti seperti apa tampangnya. Semua ini mungkin benar.